bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya itu kagum dengan, ini lagi viral ini, seseorang kadang-kadang masuk ke TikTok saya itu, seorang polisi yang baik, ya, polisi yang baik dari Lamongan itu, lagi viral itu, sukanya nolong orang, khususnya orang-orang yang sakit jiwa. Ya, dia pakai konten tulisannya polisi yang baik gitu. Salah satu yang viral yang lucu ya lagunya yang terngiang-ngiang itu ya. Cek dundung asilule, cek dundung pedot, cek dundung pedot. Pedot pikirannya gitu ya. Tapi dia ini memang menolong, di konten itu ditunjukkan bagaimana dia bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan itu menolong orang-orang yang terlantar ya, yang keleleran di jalan. Ada yang masih normal, takut pulang, keleleran, lalu dirawat dan kemudian diantar pulang. Ada yang enggak, memang ya sakit ingatan, mungkin demensia dan sebagainya gitu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seseorang itu dia ingin mengatakan, ya saya ingin supaya orang-orang ini juga seperti normal, seperti kita gitu. Itu kalau saya refleksikan cukup dalam, karena Tuhan itu demikian. Allah itu menginginkan manusia itu, makhluk ciptaannya yang paling tinggi itu, untuk kembali kepadanya, supaya normal seperti dulu itu. Loh Romo, kalau gitu martabat manusia kita ini sebenarnya tidak normal sekarang ini. Tidak. Anda dan saya ini bagian dari keturunan Adam dan Hawa. Menurut iman kita ini orang yang terbuang, ciptaan Allah yang terbuang dari Taman Firdaus ya. Yang dulunya itu ya dekat dengan Tuhan, yang dulunya itu ya super atas segala sesuatu gitu ya. Dan Allah itu ingin supaya kita itu kembali seperti itu. Makanya apa yang dilaksanakan oleh Yesus dalam Injil mau dikatakan dia itu datang itu sebenarnya mau mengatakan manusia itu kalau dulu tidak berbuat dosa itu ya martabatnya itu
ya pulih itu tidak mudah, sakit dan sebagainya, dan tidak hidup di dunia ini kan gitu. Makanya pada saat Yesus datang itu pewartaan kasih Tuhan itu salah satunya adalah menyembuhkan mereka yang sakit dan mengusir setan-setan yang mengganggu kehidupan manusia. Bukan karena Yesus supaya populer, dianggap baik, supaya Yesus itu terpilih jadi paslon gitu, enggak gitu. Yesus mewartakan kabar baik itu bukan supaya orang itu simpati baik pada dia juga, enggak. Karena dia mau melaksanakan ini loh yang Tuhan maui gitu ya. Mewartakan Injil kabar gembira itu bahwa manusia itu tidak lagi terpuruk dalam kehidupan dunia ini dan dia ditarik kembali kepada Tuhan gitu. Sehingga justru yang ditunjukkan adalah kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri. Salah satu yang paling jelas itu adalah sakit penyakit, Bapak Ibu. Dan itu kan Tuhan sejak awal mengatakan pada saat manusia itu ada bersama dia di Taman Firdaus, dia tidak mengalami sakit penyakit. Tapi pada saat berdosa dan diusir dari Taman Firdaus dikatakan kamu akan bersusah payah mencari makanan seumur hidupmu. Ya. Yang kemudian juga kepada yang perempuan juga dia mengatakan sesuatu juga, silakan baca dalam kitab Kejadian sendiri. Tapi kamu juga akan terkait dengan hukum dunia ini gitu. Dan itu yang kemudian diwariskan kepada Anda dan saya, bahwa hidup kita itu ya memang lalu penuh penderitaan. Hidup kita itu lalu memang bisa mudah kena sakit penyakit karena ya iki sore-sore ini tumben minggu ini sore yang hadir misalnya di atap biasanya penuh, enggak penuh gitu. Ya karena takut sakit, hujan deras, betul. Ya memang wajar. Wedi kembung, masuk angin macam-macam. Wah, gak usah neng gereja ayo. Ya bisa jadi. Dan kita bisa melihat memang di usia makin tua ternyata penyakit itu makin banyak yang datang gitu ya. Itu mau menunjukkan dalam satu sisi kelemahan-kelemahan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang memang lalu kemudian harusnya diimbangi dan dikuatkan dengan kehidupan rohani. Yang mau mengatakan aku akan kembali lagi kepada Bapa dan dimurnikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang berkarya di dunia ini, ya wujudnya adalah dia mau mengatakan bahwa manusia itu, kita semua ini sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi dan harusnya itu nanti kembali kepadanya di dalam kesempurnaan. Sehingga Anda dan saya yang sekarang berjuang di dunia ini ya, kita ini lalu digambarkan dalam penderitaan dunia inilah kita mengalami pemurnian terus-menerus supaya kembali kepada Tuhan. Sehingga lalu penyembuhan-penyembuhan yang terjadi itu kan macam-macam ya. Versinya bisa jadi kalau kita terbantu dengan perkembangan ilmu kedokteran, terima kasih kepada para dokter, para perawat ya, yang merawat betul, karena memang hasil dari manusia kita yang tersisa ini adalah akal budi yang luar biasa canggih dan pintar ini menemukan obat, menemukan cara untuk merawat, menemukan hidup menjadi lebih baik meskipun tidak tuntas dan sempurna. Kadang-kadang obat yang diberi banyak jadi komplikasi kan, tidak menyembuhkan tambah merembet ke yang lain. Tapi itu bagian usaha manusia untuk terus kembali kepada Tuhan. Ada yang dicarakan dengan yang lain juga ya, dengan cara-cara yang tradisional juga. Semuanya pengennya supaya manusia itu sembuh, supaya manusia itu kemudian bisa memuji Tuhan ke arah-arah yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Nah, ini yang kemudian diketengahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti Ayub itu dalam bacaan pertama itu mengeluh. Ya memang kita ini bagian tidak lepas dari hidup yang menderita ini. Tapi kemudian kalau kita lanjutkan baca Ayub, kita lihat di situ bahwa pengharapan yang sepenuh-penuhnya itu ada pada Tuhan. Nah ini sekarang tantangan milenial kita apa dengan situasi yang saat ini kita alami ini ya. Justru orang disadarkan dengan sakit penyakit itu kan harusnya kemudian tahu diri, lebih rendah hati, lebih sadar dan sebagainya gitu. Berusaha sudah mencari pertolongan, mencari obat kemana-mana, tidak menemukan, harusnya lebih kemudian
tergantung pada Tuhan. Tapi ini sebaliknya di zaman milenial ini gitu. Orang yang sakit penyakit bisa jadi bukan melihat diri sendiri, aku harusnya tidak sakit. Apa? Nyalahkan orang lain. Lu yang bikin gua sakit, lu itu yang bikin saya sakit, itu nyalahkan. Ya. Kalau kemudian pergi ke dokter yang lebih hebat dikatakan ternyata tidak menyembuhkan, dikatakan, nyalahkan dokternya. Jadi zaman sekarang itu orang tidak bisa menerima kehidupannya, lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan siapapun. Bahkan terakhir ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, tidak bisa sembuh-sembuh, menyalahkan Tuhan. Saya sudah doa, sudah nyumbang, sudah amal, sudah siara, sudah ini, tapi tetap sakit. Tuhan, kamu yang salah. Kamu yang membuat aku menderita. Nah ini, itu masih mending. Menyalahkan Tuhan kan masih percaya pada Tuhan, cuman tidak melihat Tuhan itu yang sempurna gitu. Tapi kalau beralih pada yang lain, tidak lagi percaya kepada Tuhan, wah ini yang repot. Ya. Menghamba pada roh-roh jahat, menghamba pada mereka yang tidak sebenarnya gitu. Wong Yesus menyembuhkan saja sambil dibersihkan kok kita dari roh jahat itu. Tapi ini sebaliknya gitu, pengen sembuh meninggalkan Tuhan, bahkan pergi ke tempat yang tidak benar, tersesat jadinya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi tantangan milenial itu pertama demikian, kita tidak bisa menerima diri kita, pertama-tama masih menyalahkan orang lain. Kalau orang menyalahkan yang lain, ya tidak akan sembuh-sembuh, karena masih ada kesombongan di dalam dirinya, tidak bisa menerima. Yang kedua, bisa jadi Anda dan saya ini bagian dari objek percobaan. Nah ini kan repot. Percobaan supaya sembuh minum ini, supaya sembuh minum ini, supaya sembuh pergi ke sana, supaya sembuh bisa ke situ dan sebagainya. Kok bisa Romo? Lah itu tawarannya coba di media sosial itu, di medsos Anda lihat itu. Sing dokter iki gak oleh ngomong peti, sing iki ngomong harus makan peti. Yang ini harus tidur. Jadi yang sini ngomong ya bertentangan macam-macam, bisa jadi percobaan. Nasihat itu nasihatnya plus minus semuanya itu Anda lihat di medsos itu. Iki sing bener sing endi? Bisa jadi kita bingung juga. Kita jadi korban percobaan juga, media sosial juga. Lalu ngambang kemana-mana, bingung, kono dicoba, sana dicoba dan sebagainya. Lupa Tuhan yang memberi kehidupan kepada Anda dan saya. Maka saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagi Anda yang saat ini sedang menderita sakit, Anda yang sungguh merasakan kelemahan dalam hidup Anda dipanggil kembali untuk menyatukan dengan kekuatan kasih Tuhan sendiri, memurnikan untuk bisa menerima dan mensyukuri, kemudian mempersembahkan kepada Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keluarga Anda, menyalahkan pasangan Anda, menyalahkan anak Anda, atau menyalahkan orang tua Anda atau sahabat Anda. Saya juga menyapa Anda yang terus-menerus memperjuangkan kesehatan bagi siapapun. Semoga Anda sungguh juga memberi rahmat, menjadi saluran berkat Tuhan di dalam iman dan dalam kekuatan kasih Anda dipergunakan dan menjadi sebuah kebanggaan dan juga kepercayaan seperti apa yang didengungkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, menjadi sesuatu bagian dari karya Tuhan yang nyata. Bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin menyadari kehidupan kita yang rapuh ini, semakin menyadari keterbatasan dan kelemahan kita satu sama lain, dan khususnya semoga di dalam keluarga kita bisa saling menerima, saling memberi, saling memahami, saling menolong satu sama lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua.